teman-teman, di sini saya Kevin. Di sini saya akan menjelaskan analisis sentimen ulasan Shopee menggunakan algoritma NLP dan KNN dengan menggunakan Jupyter Notebook. Baik, kita langsung saja. Di sini yang pertama kita akan mengimport 3 library. Yang pertama itu ada import string, import pandas, dan import numpy. Nah, di sini data pd.csv di sini ialah kita akan membaca file yang bernama dataset Shopee 2 yang terletak di direktori user/user dan menetapkannya ke sebuah variabel bernama data. Nah, untuk data yang kita panggil ini akan menampilkan 10 baris pertama. Nah, ini adalah outputnya. Lalu selanjutnya kita akan melakukan cleaning data. Nah, di sini ada fungsi cascading. Fungsi cascading ini didefinisikan dalam kode untuk mengambil string sebagai input, mengubahnya menjadi huruf kecil dengan menggunakan metode lower ini. Nah, lalu dia akan mengembalikan string tersebut ke dalam huruf kecil. Nah, di sini kita akan menampilkan 10 baris pertama lagi dari data frame kolom review. Nah, untuk outputnya sendiri adalah seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan melakukan proses cleansing. Nah, di sini terdapat fungsi cleansing yang digunakan dalam kode untuk mengambil string sebagai input dan melakukan beberapa substitusi ekspresi reguler untuk menghapus tanda baca, angka, dan kata-kata satu huruf. Nah, fungsi ini juga menghapus spasi ekstra dengan menggunakan metode strip ini dan metode dari sub ini. Nah, untuk data yang kita panggil ialah 10 baris pertama juga. Nah, untuk outputnya seperti ini. Jadi tidak ada tanda baca lagi atau spasi-spasi. Nah, lalu selanjutnya kita akan menginstal NLTK. Nah, lalu di sini kita akan menggunakan fungsi dari word tokenize untuk melakukan tokenisasi. Nah, fungsi word tokenize ini ialah untuk melakukan tokenisasi pada kata-kata di kolom review. Nah, tokenisasi itu apa? Ialah untuk memecah teks menjadi kata-kata. Nah, di sini ada fungsi word tokenize wrapper. Nah, di sini didefinisikan dalam kode mengambil string sebagai input dan menerapkan fungsi word tokenize padanya. Nah, untuk outputnya sendiri ialah seperti ini. Nah, lalu selanjutnya setelah data-data tersebut kita bersihkan dan kita proses cleansing normal tokenisasi, nah kita akan menyimpan data tersebut dengan nama normalisasi.csv dengan menggunakan metode toCSV. Nah, di sini selanjutnya kita akan melakukan normalisasi. Nah, di sini bentuk normalisasi ini kita dapat dari file normalisasi di atas. Lalu di sini ada normalisasi worddict yang digunakan untuk menyimpan bentuk-bentuk yang dinormalisasi sebagai pasangan kunci nilai. Nah, lalu ada juga normalisasi DRM. Nah, di sini didefinisikan dalam kode mengambil daftar kata sebagai masukan dan mengganti setiap kata dengan bentuk normalisasi jika ada dalam kamus normalisasi worddict. Lalu untuk data yang kita panggil ialah 20 baris pertama sehingga menghasilkan output seperti ini. Lalu setelah data itu dinormalisasi, kita beri nama stopwords.csv dengan menggunakan metode toCSV. Nah, selanjutnya kita akan melakukan stopwords. Nah, stopwords di sini ialah kata-kata umum yang tidak memiliki banyak arti dan seringkali dihilangkan dari data teks untuk
meningkatkan akurasi analisis. Nah, untuk pustaka stopwatch di sini ialah diambil dari NTK Corpus. NTK Corpus yang digunakan untuk mendapatkan daftar stopwatch dalam bahasa Indonesia dan juga dalam bahasa Inggris. Lalu di sini terdapat fungsi stopwatch removal. Nah, di sini untuk mendefinisikan dalam kode, mengambil daftar kata sebagai masukan dan menghapus kata-kata yang ada dalam daftar stopwatch. Nah, untuk outputnya sendiri ialah seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke proses stemming. Nah, stemming di sini adalah proses mereduksi kata menjadi bentuk dasar atau kata dasar untuk meningkatkan akurasi analisis. Nah, di sini kita mengambil pustaka sastrawi yang digunakan untuk membuat objek stemmer yang kemudian digunakan untuk melakukan stemming pada setiap kata pada kolom review pada data frame. Pustaka sastrawi. Lalu data yang telah dibersihkan tersebut akan disimpan ke dalam file CSV yang bernama Shopee bersih. Nah, kita akan menggunakan metode toCSV. Lalu untuk outputnya sendiri ialah seperti ini. Jadi ini sudah bersih. Lalu selanjutnya kita akan mengimport sama seperti yang di atas. Di sini ada dataset string, ada Skyline pipeline, ada pipeline dari Skyline pipeline, ada pandas, ada numpy, dan ada juga array. Nah, di sini kita akan membaca file Shopee bersih yang telah kita proses di atas tadi. Untuk outputnya sendiri seperti ini. Nah, di sini ada juga data clean, data underscore clean dot astype sentiment titik 2 kategori. Nah, ini maksudnya adalah digunakan untuk mengubah tipe data dari kolom sentiment ini menjadi tipe data kategorikal. Sama juga seperti ini, mengubah tipe data review ini menjadi string. Nah, untuk outputnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke proses TF-IDF. Nah, proses TF-IDF ini adalah statistik numerik yang mencerminkan seberapa penting sebuah kata untuk sebuah dokumen dalam koleksi atau korpus. Nah, proses ini akan dipresentasikan dalam bentuk numerik atau angka. Jadi semuanya akan dalam bentuk angka. Nah, ini adalah outputnya. Lalu selanjutnya kita akan mengimport fungsi cosine similarity metric. Nah, di sini merupakan dari modul pairwise pada paket metrik di perpustakaan Skyline. Fungsi ini digunakan untuk menghitung kemiripan kosinus antara dua set data. Nah, lalu di sini terdapat kode cosim sama dengan cosine similarity text TF. Nah, ini digunakan untuk menghitung kemiripan kosinus antara baris-baris matriks pairs text TF. Matriks cosim di sini dihasilkan berisi nilai kemiripan kosinus berpasangan antar baris matriks teks TF. Nah, setiap baris mewakili dokumen dan setiap kolom mewakili kata dalam kosakata. Baik, selanjutnya kita
kita akan masuk ke proses splitting data. Nah, di sini kita akan membagi data ke dalam bentuk set pelatihan dan pengujian menggunakan fungsi train, test, split dari modul Skyline Model Selection. Nah, di sini matriks COSIM dan kolom sentimen dan dari data clean, data frame masing-masing digunakan sebagai fitur input dan variabel target. Nah, untuk parameter test size diatur ke 0,2 yang berarti 20% data digunakan untuk pengujian dan 80% sisanya digunakan untuk pelatihan. Nah, untuk parameter random state-nya diatur ke 33 untuk memastikan reproduktivitas hasil. Jadi kode di sini digunakan untuk membagi data ke dalam pelatihan dan pengujian dan mencetak informasi tentang distribusi label sentimen di setiap set. Untuk outputnya sendiri ialah seperti ini. Lalu selanjutnya kita masuk ke perform algoritma KNN. Nah, di sini terdapat metode fit. Nah, fit di sini digunakan untuk melatih model pada data training. Lalu ada juga metode predict. Nah, untuk metode predict di sini digunakan untuk membuat prediksi pada data testing. Kode ini juga mencetak berbagai metrik kinerja seperti akurasi, presisi, recall, dan F1 score, serta matriks keracuan dan laporan klasifikasi. Di sini ada confusion matrix. Confusion matrix di sini menunjukkan jumlah true positif, true negatif. Lalu ada false positif, ada false negatif. Ya, ini dia Fn, Fp, Tn. Lalu di sini juga ada classification report. Nah, untuk classification report di sini menunjukkan berbagai matriks performa setiap precision, recall, dan F1 score untuk setiap kelas. Ini jadi precision, recall, dan F1 score. Nah, untuk outputnya sendiri seperti di bawah ini. Lalu selanjutnya kita lakukan splitting data lagi, namun di sini adalah 70 30 70. Ya, 30 70. Jadi untuk 30-nya ialah pengujian dan 70-nya ialah untuk pelatihan. Nah, di sini kita menggunakan fungsi train test split lagi dari modul Skyline Model Selection. Nah, modul matriks COSIM dan kolom sentimen dari data frame masing-masing digunakan sebagai fitur input dan variabel target. Ini sama seperti yang di atas tadi, splitting yang di atas tadi. Hanya saja berbeda untuk parameter ininya, text size-nya. Untuk outputnya seperti bisa yang teman-teman lihat. Lalu selanjutnya kita akan melakukan perform algoritma lagi. Sama seperti yang di atas tadi, terdapat metode fit, lalu terdapat metode predict. Nah, di sini kita menggunakan fungsi k-ennegbone classifier dengan ennegbone sama dengan 1. Jadi pada intinya di sini kita akan mencetak confusion matrix dan laporan klasifikasi yang memberikan informasi tentang kinerja model pada data pengujian.
Nah, untuk outputnya sendiri seperti ini. Lalu kita melakukan splitting data lagi. Yang berbeda hanya text size-nya. Di sini ialah 60-40. Jadi 40 untuk pengujian dan 60-nya untuk pelatihan. Untuk outputnya sendiri seperti ini. Jadi positifnya ada 499, negatifnya 426, dan sentimen data type-nya integer 64. Nah, lalu kita akan melakukan perform algoritma lagi dari spreadsheet data 60 berbanding 40. Nah, untuk n-neckbone di sini kita 9-kan. Jadi muncul output seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat heat map dari data yang telah kita dari KNN tersebut. Nah, di sini fungsi heat map ini diambil dari pustaka Seaborn. Kemudian digunakan yang kita akan gunakan untuk membuat peta panas dari matriks kebingungan dengan anotasi dan peta warna. Nah, fungsi X label dan Y label di sini X label dan Y label di sini ini digunakan untuk memberi label pada sumbu X dan Y pada peta panas masing-masing atau heat map. Lalu selanjutnya kita akan mengimport dataset lagi. Di sini ada import dataset string, pipeline, pandas, numpy, dan ray sama seperti yang di atas. Lalu kita membaca dataset Shopee bersih lagi. Untuk outputnya seperti ini. Lalu kita buat sama seperti yang di atas ini, TF-IDF. Proses TF-IDF-nya menjadi angka semua. Nah, untuk import cosine similarity ini sama seperti yang di atas. Matriksnya, fungsinya. Nah, untuk di sini splitting datanya kita 20 80. Nah, jadi 20-nya untuk ini maaf ada kesalahan di sini. Jadi 20-nya untuk pengujian dan 80%-nya untuk pelatihan, dan untuk random set-nya kita 33 juga. Lalu kita panggil ini nantinya akan disimpan dalam variabel xtrain, xtext, ytrain, dan ytest, dan dicetak menggunakan fungsi print. Ini dia fungsi printnya. Tujuan dari sini ialah untuk membagi data menjadi set pelatihan dan pengujian untuk mengevaluasi kinerja model pembelajaran mesin pada data yang tidak terlihat. Hal ini membantu mencegah overfitting yang terjadi ketika sebuah model berkinerja baik pada data pelatihan tetapi buruk pada data baru. Untuk outputnya seperti ini. Oke, maaf ada kendala lagi. Lalu selanjutnya kita perform algoritma lagi sama seperti yang di atas setelah kita melakukan splitting data. Nah, di sini terdapat algoritma decision tree classifier. Nah, di sini digunakan untuk melatih model pada set pelatihan, dan model yang dihasilkan digunakan untuk memprediksi sentimen ulasan pada set pengujian. Akurasi, presisi, recall, dan F1 score dari model kemudian digunakan untuk mengevaluasi label sentimen yang sebenarnya pada set pengujian. Nah, untuk outputnya seperti ini.
Nah, lalu di sini terdapat baris kode TN, FP, FNTP, lalu ada TN, FP, FNTP. Nah, di sini ialah berguna untuk mengekstraksi nilai true negatif atau TN, lalu false positif atau FP, false negatif atau VN, dan true positif atau TP dari matriks kebingungan yang dihasilkan oleh algoritma pembelajaran mesin. Nilai-nilai ini kemudian digunakan untuk menghitung berbagai matriks kinerja seperti akurasi, persesi, recall, dan F1 score. Lalu selanjutnya ini adalah outputnya. Lalu selanjutnya di sini terdapat fungsi cross-val score, yang dimana fungsi ini digunakan untuk mengevaluasi performa algoritma KNN pada dataset Shopee dengan cara membagi data menjadi 10 bagian. Di sini CV sama dengan 10. Nah, di 10 bagian di sini 9 bagian digunakan untuk training dan 1 bagian digunakan untuk testing. Nah, proses ini diulang sebanyak 10 kali dengan masing-masing bagian digunakan untuk pengujian 1 kali. Nilai akurasi yang dihasilkan untuk setiap iterasi kemudian dirata-ratakan untuk mendapatkan nilai akurasi rata-rata, yang dimana didapatkanlah nilai sebesar sekian. Selanjutnya kita akan masuk ke workload. Nah, di sini fungsi workload ini mengambil dari pustaka workload. Nah, di sini selanjutnya kita akan membaca file Shopee bersih yang telah kita lakukan di atas tadi menggunakan fungsi open dan menyimpan isinya ke dalam sebuah variabel bernama isi teks. Nah, selanjutnya ini merupakan objek workload dengan parameter tertentu seperti width-nya 1600, height-nya 800, max font size-nya 200, dan background color yang dipakai adalah white, putih. Lalu selanjutnya di sini terdapat workload generate. Nah, untuk workload generate di sini ialah ini atas dan bawah sama saja. Nah, di sini untuk workload generate di sini ialah baris-baris kode yang disediakan yang berguna untuk menampilkan visualisasi workload yang dihasilkan dengan menggunakan objek workload dan data teks yang tersimpan dalam variabel isi teks. Nah, lalu terdapat beberapa fungsi. Yang pertama di sini ada fungsi plt figure yang digunakan untuk membuat gambar baru dengan ukuran tertentu. Lalu ada fungsi plt imshow yang dimana digunakan untuk menampilkan gambar workload. Lalu ada plt.axis yang dimana ini digunakan untuk mematikan label sumbu. Dan yang terakhir terdapat fungsi show yang dimana digunakan untuk menampilkan gambar. Untuk outputnya sendiri ialah seperti berikut.